Hai guys, hai semuanya, dimanapun kalian berada, Indonesia, Malaysia, Timur Leste, dan lain sebagainya yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, kali ini kita akan meneruskan kembali serial film Supreme God Emperor, yang dimana di part sebelumnya kondisi Muyun yang sudah sekarat mencoba disembuhkan oleh Shinya dengan sebuah pil yang pernah Muyun berikan untuk Xiao Yu'er. Namun, Shinya tak bisa memasukkan pil itu untuk memulihkan Muyun kembali. Shin Mengyao yang melihat hal itu sangat kesal dengan ulah sekte Shengdan. Hingga sampai puncaknya, dia melampiaskan kemarahannya pada Sheng Xinrui dengan membunuhnya. Di part kali ini, keadaan Muyun yang tak sadarkan diri sangat dikhawatirkan oleh para aliansinya. Namun, dengan keadaan yang seperti sudah mati, organ dalam Muyun masih berjalan normal seperti biasanya. Yang pada faktanya, Muyun masuk ke dalam lautan jiwa dan mencari sosok gulungan Yuxian. Apakah Muyun bisa keluar dari sana dan meratakan sekte Shengdan? Bagaimana kisahnya? Langsung saja ke alur filmnya. Sheng Wuyi yang melihat anaknya hancur disebabkan kekuatan Shin Mengyao, dirinya berusaha untuk membalaskan dendam kematian anaknya itu pada Shin Mengyao. Namun Wan Wusheng tak membiarkan hal itu terjadi. Akibat amarah yang sudah memuncak, kecepatan Sheng Wuyi dengan hasrat membunuh menjadi semakin hebat, sehingga dia pun bisa menangkap Shin Mengyao dan akan menghancurkannya di tempat itu juga. Muyun yang melihat kekasihnya akan mati hanya bisa pasrah dengan keadaan saat ini. Hingga pada akhirnya, tiba-tiba Patriark Yu datang untuk menyelamatkan Mengyao dan menghentikan pertempuran di antara mereka. Sheng Wuyi yang melihat sosok tersebut, dirinya bingung dan menanyakan siapa dia sebenarnya. Namun kedatangan Patriark Yu kali ini untuk melakukan sesuatu kepada sekte Shengdan dan naungan di bawah sekte itu sendiri. Setelah berhasil menghentikan serangan Sheng Wuyi, Patriark Yu memerintahkan pertempuran untuk disudahi sampai di sini. Mendengar hal itu, Sheng Wuyi tak mau menerimanya dan mencoba untuk menyerang Patriark Yu. Sebelum serangan itu berlanjut, tiba-tiba Pu Tian dan 3 kekuatan utama lainnya datang ke tempat pertempuran tersebut, sehingga hal itu membuat Sheng Wuyi bingung dengan kedatangan mereka. Melihat keadaan mulai stabil, Patriark Yu memerintahkan Shin Mengyao untuk kembali dan merawat Muyun karena saat ini penyembuhan Muyun lebih berarti dari peperangan itu sendiri. Maksud kedatangan Patriark Yu ke sini yaitu untuk menghentikan sekte Shengdan. Sheng Wuyi yang mendengar hal itu kembali menegaskan, jika anaknya saat ini mati di tangan aliansi Yun, bagaimana bisa dia berhenti tanpa membalaskan dendam untuk anaknya? Patriark Yu yang mendengar hal itu cukup tenang menanggapi pernyataan dari Sheng Wuyi, sehingga dia pun memberitahu jika saat ini dirinya akan menghentikan sekte Shengdan dan menghapusnya dari benua Zhongzhou. Sheng Wuyi yang merasa jika itu sebuah ancaman ditegaskan kembali oleh Pu Tian, jika pernyataan itu benar-benar sebuah perintah untuk dilakukan, bukan sebuah ancaman belaka. Melihat hal itu, Sheng Wuyi mulai penasaran dengan identitas Patriark Yu, karena 4 kekuatan utama saja bisa berada di bawah kendalinya. Patriark Yu memberitahukan jika 4 kekuatan utama saat ini sudah bergabung menjadi gerbang Yuxian, yang dimana tempat mereka akan pindah ke dalam kota Sengjing, yang ada di bawah wilayah sekte Shengdan. Mendengar hal itu, Sheng Wuyi kesal dibuatnya.
Setelah berita itu dia sampaikan, Patriarch Yu memerintahkan aliansi Yun untuk pulang dan berhenti bertempur, karena saat ini kesadaran Mu Yun lebih berarti dari kemenangan peperangan itu sendiri. Mendengar hal itu, mereka pun pergi dari pertempuran, dan Seng Wuyi yang melihat sektenya luluh lantah, dirinya sangat kesal sampai mengeluarkan darah dari dalam mulutnya. 云盟之人，你们也该撤离了。 Keesokan harinya, kondisi Mu Yun sudah mencapai batasnya karena kesadarannya saat ini benar-benar disangka jika Mu Yun sudah mati. Namun Patriarch Yu menjelaskan jika organ dalam Mu Yun masih berjalan normal seperti biasanya, hanya saja kesadaran dia yang hilang dan itu semua tergantung dengan harta yang ada di dalam tubuh Mu Yun. Sementara itu, Shin Mengyao menyuruh orang-orang untuk keluar dari kamarnya karena dengan keadaan mereka di sini tidak baik untuk kesembuhan Mu Yun. 我家盟主如何？那到底是生是死啊？从他的身体反应来看，已经是死了。能不能活，与他体内一件宝贝在自主运转，可是意识全无。孟老爷子，您别着急。吕先生，您神通广大，一定有办法的。眼下，各位还是想一想，我相信他，他从来都能化险为夷。我看还是散开，我和新雅留下即可。 Shin Ya yang mengkhawatirkan Mu Yun mencoba ditenangkan oleh Shin Mengyao karena bagaimanapun juga Mu Yun takkan mati begitu saja. Sementara itu, Mu Yun yang tak sadar dirinya masuk ke dalam lautan jiwa di dalam tubuhnya, dia pun mencoba untuk memanggil gulungan Jushan karena dia yakin gulungan Jushan akan memberikan jalan keluar dan memberi kesadaran untuknya. Tiba-tiba saja datanglah sosok yang sangat besar, yang mungkin saja itu adalah sosok dari gulungan Jushan. 出现图，我知道你在。你就留我在这儿过一辈子？你总要告诉我怎么出去吧？ Di part yang akan datang, perjuangan Mu Yun di dalam lautan jiwa mampu membuahkan hasil untuknya. Berkat harta yang ada di dalam tubuhnya, dirinya berhasil sadar dan hidup kembali seperti biasanya. Dia pun mulai mengingat kejadian saat dirinya bertarung di sekte Sengdan. Apakah Mu Yun akan kembali dan meratakan sekte tersebut? Kita lanjut part 64.